Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Ini lanjutan pembahasan. Ini buat cara berpikir sistematis. Ya, kadang-kadang ini adalah model analisis ya, model analisis yang menjadi modal manusia pada dasarnya. Modal manusia bisa selalu masalah kehidupan, bukan hanya masalah profesi atau pada bidang-bidang kompetensi kita. Baik, ini ada yang disebut dengan source analisis. Ada yang menyebutnya juga YY analisis. Tapi ini satu cara berpikir sistematis yang sebenarnya kalau kita lihat ujung dari proses pendidikan sehat itu kamu lebih sedihnya S1, S2 salah satu CPL ya, capaian belajar jurusan ya, atau profil jurusannya adalah memiliki kemampuan analisis atau mampu menganalisis gitu ya. Asal muncul PPL maupun PMK itu adalah kemampuan analisis. Karena dalam mata kuliah ini juga salah satu CPMK-nya adalah kemampuan analisis terkait dengan persoalan-persoalan pada bidang itu, bagaimana bisa menyelesaikan persoalan yang ada dalam aktivitas pengembangan mutu pada lembaga pendidikan. Bukan hanya itu, tapi kemampuan manusia secara individual dengan strata tertentu. Kadang-kadang manusia disebut cerdas karena dia mampu melakukan analisis dan dengan cepat bisa menyelesaikan atau menjawab segala persoalan. Jadi konteks kecerdasan itu adalah outcome-nya ada di kemampuan analisis, terutama analisis terkait dengan simptom dan problem. Mungkin saya pernah menyampaikan di sini tentang simptom dan problem, tapi ada satu proses yang harus kita kuasai, bagaimana melakukan penelusuran terkait dengan problem. Dia ada yang disebut dengan root cause analysis. YY analysis ini disebut juga dengan YY analysis ya. Metode yang digunakan dalam rangka problem solving, itu
melihat suatu masalah penyebab dari defek supaya sampai ke akar penyebab masalah. Bapak Ibu sekarang kan lagi nyusun tesis ya. Proses sistematis berpikir di dalam tesis itu yaitu salah satunya di dalam bab 4 analisis. Metode analisis yang digunakan macam-macam ya. Ada yang dengan pendekatan kuantitatif, kualitatif. Tapi pada dasarnya kita ingin mencari apa yang menjadi akar dari sebuah persoalan. Kenapa itu terjadi? Maka biasanya memang pendekatan-pendekatan di dalam latar belakang masalah itu tergambar cara berpikir dari seorang peneliti. Ada model misalnya katakan melalui deskriptif, deduktif, melihat sebuah fenomena yang besar, jadi kita coba memecah persoalan-persoalan besar itu sehingga kita menemukan indikator-indikator atau faktor-faktor yang menjadi penyebab. Oh itu kan sudah tesis, UP udah terupai kan? Di dalam latar belakangnya itu di narasinya itu menggambarkan sesuatu yang problem itu ya, persoalan yang masih fenomenanya besar. Kita tahu problem yang besar itu tidak ujuk-ujuk besar. Model terjadinya banjir bandang di Sukabumi itu karena ada beberapa akar masalah. Kalau kita kaji seolah-olah itu hanya sekedar alam saja gitu ya, karena alam. Tapi juga sejauh mana peran manusia sampai terjadi musibah seperti itu. Misalnya penggalian pasir yang tidak terkontrol, pengelolaan alam yang tidak bijaksana, sehingga akhirnya dari berbagai faktor-faktor kesalahan yang dibuat menghasilkan sebuah fenomena besar yaitu musibah. Jadi masalah itu tidak tiba-tiba ada, tapi pasti ada penyebab-penyebabnya. Kita harus punya kemampuan untuk mencari penyebab dari masalah yang terjadi. Kalau misalnya di dalam konteks pendidikan, banyak sekali anak-anak sekolah yang bangku tutup, ada yang banyak ya. Mungkin di tempat Bapak Ibu di kecamatan Bapak Ibu ada beberapa sekolah-sekolah yang tidak mendapatkan siswa, akhirnya tutup. Kita masalah ini itu harus dikaji lebih lanjut, kenapa itu terjadi. Akhirnya kita bisa rumuskan. Pendidikan itu kenapa? Karena tidak ada siswa. Kenapa tidak ada siswa? Tampaknya dijawab karena masyarakat tidak percaya dengan lembaga pendidikan tersebut. Kenapa tidak percaya? Kita cari sehingga kita bisa menemukan titik-titik mana yang harus diperbaiki, mencari solusi. Inspirasi yang konseptual berasal dari ini analisis aristoteles tentang urusan filsafat, misalnya mencari sebab-sebab yang terdalam dari seluruh realitas. Pengetahuan itu muncul karena kemampuan manusia untuk selalu mencari dan berusaha untuk menyelesaikan masalah. Maka akhirnya menjadi sebuah pengetahuan yang tersusun sedemikian rupa yang menjelaskan keterkaitan setiap faktor-faktor fenomena yang terjadi.
Kita akan lebih mudah lagi kalau ilmu pengetahuan itu didiseminasi, disampaikan kepada setiap orang sehingga menjadi sebuah pemahaman. Ketika sesuatu terjadi, maka dia bisa menyelesaikannya dibasiskan pada pengetahuan atau pengalaman bagaimana solusi itu harus diselesaikan, atau misalnya teori-teori terkait dengan persoalan yang muncul. Konsep hukum teori itu adalah membantu manusia untuk tidak terjadi error. Tidak coba-coba lagi, karena coba-coba itu urusannya peneliti dan pengkaji. Kalau kita dalam konteks profesi, bolehlah melakukan penelitian, bisa meningkatkan pengalaman, tetapi sebaiknya yang paling efisien itu membaca berbagai konsep hukum teori yang menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi. Terutama pada bidang profesi kita, misalnya menjadi seorang guru, orang menjadi manajer pendidikan. Itu yang semakin dia banyak mengetahui terkait dengan bidang kompetensi atau profesinya, maka semakin dia kompeten pada bidang profesinya. Gitu Bapak Ibu. Jadi ini adalah cara berpikir yang mendasar yang disebut dengan cara berpikir sistematis untuk bisa menggali sebuah persoalan, menggali lebih jauh, ekspos sebuah persoalan menjadi sebuah pengetahuan baru. Tesis Bapak Ibu harus menjadi pengetahuan baru. Mencoba untuk melakukan menemukan, jadi temuan penelitian bahasa lainnya ya, menemukan persoalan-persoalan yang muncul, yang menjadi faktor atau trigger, atau menjadi sebab dari akibat-akibat yang sehingga apa? Sebabnya ini, atau yang kita sebut dengan problem, bisa kita perbaiki, kita selesaikan, jika tidak terjadi persoalan yang sama. Jadi memperbaiki proses melalui cara berpikir yang tersistematis. Jadi sistematis itu apa? Contoh, konteksnya apa, inputnya apa, proses, lalu halo, start dulu gitu. Apa Cipok? Konteks, input, output, proses, output, dan outcome. Bukan Cipok, gitu ya, Cipok. Outcome. Ya, itu adalah proses yang sistematis, yang terurut. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mulai berpikirnya sistematis, ketika melakukan memutuskan memilih cara-cara tertentu, memutuskan sebuah persoalan, kalau ditanya alasannya apa, pasti bisa menjawab. Karena dia berpikirnya outcome-nya itu karena ada alasan apa, outputnya, prosesnya seperti apa, lalu inputnya dan konteks. Berpikirnya pasti tersambung dengan persoalan yang dihadapi gitu ya. Tidak, misalnya orang sakit lalu dibawa ke menyelesaikan sesuatu yang sesuai dengan konteks, memilih sesuatu sesuai dengan pengetahuan, memilih sesuatu berbasiskan berpikir sistematis, berpikir logis dan sistematis. Jadi logis, sesuai dengan realitas yang terjadi, ya, bisa dipahami secara logik, dan kedua dihidupkan kembali menjadi sebuah pikiran-pikiran yang sistematis. Ini terdalam dari seluruh kreativitas. Ini memang pendekatan empirisme ya.
Istilah lain dari YY analysis adalah YB cross analysis atau WBA atau fishbone diagram dan YY analysis. YY analysis. Metode root cause analysis ini atau RCA pertama dikembangkan oleh pendiri Toyota, yaitu Sakichi Harada, yang pada saat itu ingin setiap individu dalam organisasi mulai dari level top, dari manajemen sampai bahkan mereka shop floor ya, yang paling bawah itu memiliki kemampuan problem solving dan aktivitasnya menjadi problem solver. Orang-orang yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan dalam pekerjaannya, karena disebut orang bekerja, tugasnya adalah menyelesaikan. Kalau orang bekerja tidak menyelesaikan masalah, maka pada dasarnya dia tidak bekerja. Banyak kita yang seperti itu datang ke kantor sehari itu tidak pernah bisa menuliskan logbook pada saat itu apa yang dia kerjakan dan apa yang dia selesaikan, gitu ya. Padahal orang dibayar dalam pekerjaan itu adalah menyelesaikan masalah. Bapak Ibu, di dunia profesional hari ini, orang yang mampu menyelesaikan sejauh mana masalah, sebesar apa masalah, sejauh dan sebesar itulah gaji didapatkan. Orang yang mampu menyelesaikan persoalan-persoalan besar dengan kecepatan yang juga lebih tinggi dibanding lain, lebih cepat dibanding lain, maka biasanya bayaran juga lebih besar. Orang yang hanya bisa mengerjakan menyelesaikan persoalan-persoalan yang kecil, ya, maka juga mendapatkan bayaran ya. Harapannya Bapak Ibu setelah selesai S2 adalah menjadi orang-orang yang semakin mampu menyelesaikan masalah-masalah yang lebih besar dari yang sebelumnya, sehingga memiliki dampak tingkat pendapatan yang lebih baik, mendapatkan peluang karir yang menjadi lebih terbuka, itu ya, bisa menyelesaikan persoalan-persoalan dengan lebih cepat dan hidup lebih nyaman. Itulah maksud kenapa pendidikan harus dilakukan, karena hidup dan masa peradaban ini selalu menampilkan sebuah persoalan-persoalan yang harus juga diselesaikan oleh manusia pada setiap generasi. Generasi yang berikutnya persoalan-persoalan itu akan lebih kompleks, maka dibutuhkan juga kemampuan problem solving atau orangnya yang memiliki kemampuan problem solver yang tepat soal pada zamannya. Karena apa ya, pendidikan itu harus disesuaikan dengan zaman. Kita harus mendidik anak-anak kita yang diharapkan bisa hidup pada zaman bisa menyelesaikan, intinya bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada pada zamannya. Bukan orang yang harus terpleset atau orang-orang yang tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan pada zamannya, atau bahkan menghasilkan sumber daya manusia yang hanya bisa melongo, tidak paham tentang apa yang terjadi pada zamannya. Kenapa dia terlempar di dalam lingkungan sosial yang mungkin tidak lebih menyenangkan bagi kehidupan mereka. Kompleksitas itu kira-kira solusinya apa? Pendidikan yang berkurang. Kalau
kemarin kita ngobrol tentang konteks di mana posisi pendidikan Indonesia hari ini, terutama pada aspek kualitas, bukan pada aspek kualitas. Hari ini Indonesia masih berkutat di pemerataan pendidikan, meskipun aspek kualitas sudah mulai didorong. Kenapa? Lihat aja kebijakan pendidikannya. Kita masih bicara tentang wajib belajar. Orang-orang didorong untuk segera belajar. Persoalan indeks pembangunan manusia, rata-rata lama sekolah masih berapa? Garut berapa? Rata-rata sekolahnya berapa ya? Penduduk Garut cuma lihat 7,8, artinya rata-rata masyarakat Garut mengikuti pendidikan hanya 7 tahun, 7 tahun 8 bulan. Setingkat SMP, kelas 1, kelas 2 itu beres. Padahal semakin tinggi pendidikan, semakin berkembang cara berpikir yang mampu menyelesaikan persoalan sosial, semakin dia bisa berkontribusi pada pembangunan, berkontribusi pada dirinya sendiri, pada keluarganya, pada lingkungannya. Ini menjadi benefit bagi setiap individu warga masyarakat, lingkungan sosial, dan bangsa negara. Ini problem. Ditanya, kenapa 7,8? Kan gitu ya. Kita harus analisis nih, kenapa 7,8? Tarik ke belakang, kenapa 7,8? Faktor apa yang menyebabkan? Berarti kan banyak putus sekolah ya? Kurang sadar. Kurang sadar, tidak sadar, ketidaksadaran atau tidak tertarikan. Tidak tertarik karena tidak sadar tentang benefit pendidikan. Soalnya kenapa tidak sadar? Apakah di sana ada peran pemerintah? Pemerintah kurang mensosialisasikan atau belum ada kebijakan terkait dengan bagaimana membangun kesadaran berpendidikan. Sehingga para orang tua ini, karena kan 7,8 itu para orang tua yang begitu dominan terkait dengan studi. Ya, anak umur 7 tahun, 8 tahun itu tidak bisa mengambil keputusan sendiri terkait dengan studi. Biasanya para orang tua yang belum ada. Maka harus apa? Ada kebijakan-kebijakan yang menyadarkan orang tua. Maka setelah kebijakan turun, berbagai program-program tentang itu. Bapak Ibu bisa bayangkan posisi Indonesia terkait dengan kesadaran pendidikan. Garut Pak, jauh. Just dipilih gratis ke bos. Oke, masih kayaknya belum. SMP dapat bos, SMA dapat bos, SMA wait semua bos. Yang mungkin ya sudah banyak yang menggratiskan setingkat SMP untuk biaya pendidikan, masih banyak orang tua kita yang mengambil keputusan tidak melanjutkan studi di anaknya. Kalau gitu ya, jangan bicara SMA, perguruan tinggi S1, S2, S3. Di kita saja belum tuntas setingkat SM. Bapak Ibu coba berimajinasi, anak-anak yang tidak tuntas setingkat SMP dikaitkan dengan globalisasi yang akan datang, dengan standar yang sama dengan dunia lain. Kita sebagai sebuah bangsa punya kemampuan apalagi mungkin ramalan jenis pekerjaan di masa depan.
membutuhkan kemampuan menyelesaikan sebuah persoalan. Karena masyarakat itu yang namanya pekerjaan fisik kan diambil oleh pertanian juga yang mencangkulnya keterlaluan lagi. Lulusan SMP bisa kerja apa? Maka kalau ini bicara ini ya, kalau ya Indonesia emas 2045 menakutkan sekali. Garut dekat Jakarta loh, di Pulau Jawa ya. Gimana dengan di luar Pulau Jawa yang jauh dari pusat kekuasaan, yang pengawasannya juga mungkin agak lebih sulit. Jadi tadi buah payah kita sebagai sebuah bangsa ya, kalau ini tidak didorong. Nih, root cause analisis adalah sebuah analisis yang bertahap dan fokus pada penemuan akar penyebab suatu masalah, bukan hanya melihat gejala dari suatu masalah. Jadi membuat untuk memisahkan antara problem dan simptom. Apa itu simptom? Apa itu simptom? Ini nggak connect semuanya. Apa itu simptom? Apa itu problem? Simptom apa? Gejala. Anak kecil kepalanya panas, badannya panas, itu apa? Gejala. Kita cari masalahnya. Kenapa panas badannya? Itu ya. Karena apa? Bapak Ibu ngomong kehujanannya. Benar gini. Nggak jadi salah sebetulnya. Bapak Ibu ngomong kehujanan, itu gajinya Pak Ujung. Tapi kan harusnya kita mulai mikir. Kita itu kan pengetahuan kita ya. Pengetahuan dari pengalaman lama, bahkan dari baca-baca, tiba-tiba hujanan. Anak panas karena terserang virus flu misalnya. Kenapa terserang virus flu? Banyak faktor yang menyebabkan terserang virus flu. Pertama, faktor alam, kondisi musim. Kedua, kondisi fisiknya, ya, sedang lemah, daya tahan tubuhnya. Banyak hal. Bapak Ibu bisa lompat karena kehujanan, bisa lompat karena kurang gizi. Bisa. Harus dicek, didiagnosis dengan baik. Kenapa daya tahan tubuhnya kurang? Banyak hal. Berikutnya, penyebab berikutnya apa? Ada aktivitas seperti hujanan yang menyebabkan daya tubuhnya menurun. Persoalannya, kesalahannya ada di mana? Apakah yang salah virusnya atau yang salah daya tahan tubuhnya? Bapak Ibu bisa selesaikan menghapus virus? Kalau dicek, virusnya ada Ibu. Yang menjadi persoalan adalah, bisa Bapak Ibu menghapus virus? Yang cuma bisa kita lakukan adalah pertama, dengan meningkatkan daya tahan. Jangan hujan-hujanan. Itu adalah upaya untuk meningkatkan daya tahan. Karena perubahan suhu yang ekstrim itu juga kan, misalnya dari tadinya panas tiba-tiba hujan-hujanan, badan kita itu menurun kemampuan daya tahan.
atau makanan yang tidak bergizi, gitu ya. Akhirnya menurunkan daya tahan. Atau stres. Stres. Tadi dia penyebabnya tadi. Menemukan akar masalah, memahami apa yang terjadi, ya. Juga tadi masalah virus atau awak kurang. Awak kurang masalah. Kenapa? Karena badan kita secara hukum alam virus itu susah untuk bisa karena selalu akan ada di setiap lingkungan dan itu susah untuk dideteksi ya. Yang paling bisa kita lakukan adalah mengelola diri kita supaya kita punya daya tahan yang baik menghadapi virus. Pandemi kemarin itu kajian yang benar work from home ya, lalu juga orang tidak berhubungan secara langsung. Kenapa? Cara kerja virusnya dibunuh nggak? Saya dibayar. Yakin nggak ada COVID? Masih ada virusnya. Tapi kok manusia semua hari ini punya daya tahan terhadap COVID? Kenapa tadi? Makan masuk yang dilakukan adalah makanan yang bergizi, lalu juga kita disuntik vaksin untuk meningkatkan daya tahan. Gitu ya. Ketika kita sudah punya daya tahan, virus yang datang tidak bisa menempel. Tidak bisa mempengaruhi, membuat kita sakit. Kita kalahkan. Nah ini cara berpikir yang memisahkan. Oh ya oke. Ini adalah gejala atau simptom. Oh ini problem yang sebenarnya. Lalu kita cari solusi. Berpikir melihat sesuatu yang tadinya general menjadi sesuatu yang sangat spesifik. Kasih sebab ibu kok. Sebenarnya bertahap kita mencoba untuk bisa menemukan. Nah, root cause analisis ini untuk bisa menemukan apa yang sebenarnya terjadi, mengapa masalah tersebut bisa terjadi, mengapa sebabnya apa, sebab itu karena sebab apa, sebab itu karena sebab apa, terus. Sehingga nanti kita bisa melihat dari setiap tahapan jawaban itu strategi solusi yang kita lakukan apa. Pertanyaannya mungkin bisa sampai 4, 5, 6, 7 ya. Tapi dari setiap pertanyaan ada jawaban itu adalah kita harus carikan solusi. Harus diperbaiki. Apa yang bisa dilakukan untuk menghindari masalah supaya tidak terjadi lagi masa yang akan datang. Tahapan untuk saat melakukan CA, pertama menentukan masalahnya dan area masalahnya. Kedua, menentukan tim brainstorming sehingga kita bisa memiliki berbagai pandangan, pengetahuan, pengalaman dan keterangan diri terhadap masalah. Yang dimaksud dengan brainstorming, setiap masalah yang kita temukan, setiap itu perlu mendapatkan input masukan dari yang lainnya. Kalau dalam tesis itu Bapak Ibu mencoba untuk masalah yang muncul itu terkait dengan konsep atau teori apa. Itu juga salah satu model brainstorming, mengumpulkan berbagai pikiran, ide, konsep yang pada akhirnya bisa menjelaskan sesuatu semakin lebih akurat. Bapak Ibu ketika ada masalah mencoba untuk menggalinya melalui wawancara dengan orang lain, mencoba menghubungi narasumber yang expert yang ahli pada bidangnya sehingga mereka bisa menjelaskan, sehingga muncullah sebagai penjelasan terkait dengan itu.
temu dengan teori, temu dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan orang lain yang terkait dengan variabel yang memang hampir mirip atau sama dengan variabel yang Bapak Ibu teliti, kan gitu ya? Kalau dalam teknik kan begitu. Sehingga apa? Akurasi dari apa yang didapatkan itu akan semakin lebih baik dibanding apa? Dibanding pikiran-pikiran kita sendiri atau pengetahuan yang sebatas kita sendiri. Semakin banyak orang memberikan pandangannya, perspektifnya terhadap persoalan itu, maka akan semakin lebih baik dan lebih akurat. Two brain better than one, two head better than one head. Dua kepala lebih baik daripada satu kepala. Artinya apa? Keputusan yang diambil secara kolektif itu akan lebih akurat, lebih baik dibanding dengan keputusan yang dilakukan oleh sendiri. Itu mencoba itu berbagai pandangan, ide, konsep, teori, pemahaman dari berbagai pihak. Lalu juga melakukan hibah atau turun ke lapangan atau untuk apa? Melihat secara aktual